Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Roy Suryo, Rismond, dan Tifa dengan bangganya meluncing buku yang berjudul Jokowi White Paper. Buku ini adalah hasil dari penelitian Roy Suryo, Rismond, dan Tifa yang isinya analisa tiga orang ini ya terkait ijazah Pak Jokowi. Bagaimana mungkin mereka bisa menganalisa keaslian ijazah Pak Jokowi? Mereka memegang ijazah Pak Jokowi aja belum, jangankan memegang, melihat ijazah Pak Jokowi yang asli saja belum, teman-teman. Itu artinya apa? Isi buku mereka itu hanyalah fitnahan, tuduhan belaka ya. Karena mereka sampai dengan saat ini masih mencari-cari bukti soal keaslian dokumen, soal keaslian ijazah Pak Jokowi. Nah, omong-omong mereka ini direspon oleh Profesor Mahfud MD. Profesor Mahfud MD beri pesan monohok kepada gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi ini. RRT, Roy Suryo, Rismond, Tifa. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Bahkan ketika Jokowi melaporkan dengan bukti fotokopi, ya, hanya fotokopi, ya, itu pun digunakan, ya, dan melapornya di bagian loket kehilangan. Ya. Itu ada juga foto, ini fakta, ya. Ada di sini, saya tuliskan juga. Dan ini ketika awalnya ijazah itu fotokopi juga ditunjukkan oleh Pak Dr. Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan, ada. Kemudian ketika ijazah yang diupload di Dian Sandi, ada juga di sini. Kemudian analisis yang tadi diceritakan Dr. Rismond soal error level analysis, ada fotonya, ada bukti ilmiahnya semuanya. Itu kami ulas semuanya di sini detail banget, sampai termasuk kepada teknik yang lain yang ini belum kami ceritakan di media. Ada di sini bagaimana ijazah Joko Widodo itu tidak ada kelihatan banget ya, di sini tidak ada embosnya, tidak ada lintasan yang disebutkan Dr. Rismond. Itu clear banget. Clear banget. Kami tuliskan di sini adalah bagaimana perbandingan foto. Kenapa foto di ijazah Jokowi itu tidak match dengan foto Jokowi? Ya, ada. Match dengan siapapun kami tuliskan di sini juga. Clear. Bahkan perbandingan antara ijazah yang tadi disebutkan Dr. Rismond, nomor 1120 itu milik Jokowi dibandingkan dengan 1115 milik Frono Jiwo, 1116 milik almarhum Hari Mulyono, 1117 milik Sri Murtiningsih. Semua lengkap dengan buktinya, dengan faktanya. Jadi artinya buku ini benar-benar insya Allah ilmiah ya, lengkap dengan gambar-gambarnya, bagi perbandingannya Dr. Rismond detail banget. Jadi artinya teman-teman semua, apa yang kami lihat ini foto dokumentasi ketika tanggal 15 April diterima di ruang 109. Kemudian ini skripsi yang kami foto, saya pegang sendiri, kami pegang sendiri. Jadi ini bukan bukti dari medsos. Ya, kalau ada orang yang bilang itu foto kami nyuri, orang itu bohong. Saya pegang foto, saya pegang skripsi itu dengan tangan saya sendiri. Ya, saya berani bersumpah kami pegang itu. Dan kalau sekarang atau dihilangkan, ya tanya kepada UGM kenapa menghilangkan skripsi ini. Dan skripsi itu jelas betul, tidak ada lembar pengesahannya, tidak ada lembar pengujiannya. Ketika kemudian salah satu kuasa hukum dari Jokowi mengatakan, oh mungkin lembarnya copot. Roy Suryo, bagaimana mungkin ijazah Pak Jokowi yang asli aja kalian belum pernah pegang, belum pernah lihat, bisa-bisanya terbit buku ya soal tuduhan ijazah Pak Jokowi palsu. Analisa kalian itu abal-abal, Roy. Nggak tanggung-tanggung 700 halaman ya. Coba dicek tuh, dicek buku-bukunya. Ada nggak foto ijazah Pak Jokowi yang asli? Ada nggak? Roy. Langsung kita lanjut ke video berikutnya. Bentak di atas panggung televisi di mana gitu, saling tuding teriak gitu dengan teriakan-teriakan seperti binatang menyatakan orang lain binatang, itu kan tidak bagus gitu ya. Itu sebabnya saya tidak pernah ikut bicara soal ijazah. Kita sudah tahu lah kesimpulannya, kalau kita punya rasionalitas sudah tahu. Oh ini kesimpulannya. Saya tidak mau ikut ribut-ribut. Apalagi saya sendiri kan ketua Dewan Pakar Keluarga Alumni DPP Keluarga Alumni Kagama Universitas Gadjah Mada.
Saya berharap ini segera diakhiri saja, serahkan prosesnya pada hukum, apapun akhirnya tidak usah ribut-ribut lagi menurut saya. Apalagi saya tidak pernah melihat ada sebuah penelitian dilakukan tuh lalu diteriak-teriakkan. Saya baru lihat sekarang ini hasil penelitian ilmiah. Saya baru dengar sekarang nggak ada penelitian itu lalu dikampanyekan tiap hari, dan kita tidak tahu metodologinya kecuali teknologinya yang dijelaskan. Misalnya, kenapa kalau ini penelitian, kenapa hanya ijazah Pak Jokowi, kok tidak lebih umum bahwa fenomena pemalsuan ijazah di Indonesia itu malah bagus penelitian seperti itu. Ini Profesor Mahfud MD nih ya yang berkomentar. Dengerin tuh Roy Suryo, kenapa hanya ijazah Pak Jokowi saja yang kalian teliti, terus keluar-keluarnya setiap hari, itu kenapa Roy? Nanti ya teman-teman semuanya, nanti kita akan challenge ya. Insya Allah tanggal 27 Agustus 2025 buku aslinya insya Allah sudah terbit, dan kami akan challenge universitas-universitas di seluruh Indonesia. Berani nggak mereka bedah buku bersama kami? Ada saya menghasut, saya mau ini dan sebagainya, mau membuat ujaran kebencian. Sama sekali dari yang saya lakukan. Masyarakat awam halayak itu tahu bahwa saya bertugas kita melakukan penelitian, dan sudah hasilnya sudah kami bukukan di buku Jokowi White Paper ya. Jadi ini memang sudah rencana, bukan kemudian kami gara-gara peristiwa ini kami bikin buku, enggak. Kami tadinya mau publikasi ilmiah di jurnal internasional. Kata Roy Suryo, jika Jokowi tak terima isi buku Jokowi White Paper, jangan dibalas dengan pasal. Kemarin di sebuah cafe shop Universitas Club atau USI yang ada di daerah UGM Sleman, Yogyakarta, Roy Suryo meluncurkan buku Jokowi White Paper. Seperti yang kita tahu ya, buku berjudul Jokowi White Paper ini setebal 700 halaman berisi tentang ijazah Bapak Jokowi yang diklaim oleh Roy Suryo dan kawan-kawan adalah palsu. Menurut Roy Suryo, Jokowi White Paper merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo, Dr. Tifa dan juga Rismond Sianipar. Menurut Roy Suryo, jika Bapak Jokowi tidak terima dengan isi yang ada di dalam buku Jokowi White Paper, maka harus dibalas dengan penelitian, jangan dibalas dengan pasal. Roy Suryo membantah bahwa buku ini berhubungan dengan lapor-melapor yang dilakukan oleh Bapak Jokowi dan juga dirinya terkait tudingan ijazah palsu Bapak Jokowi. Roy Suryo menegaskan bahwa dia akan tetap merilis buku ini walaupun Bapak Jokowi tidak melaporkan beliau tentang tudingan ijazah palsu Bapak Jokowi. Pernyataan Roy Suryo mengatakan bahwa jangan membantah isi buku ini dengan pakai pasal. Itu menunjukkan bahwa Roy Suryo itu secara tidak langsung memaksa Bapak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Apakah benar rumor santer yang beredar bahwa ketika Roy Suryo itu berhasil memaksa Bapak Jokowi menunjukkan ijazahnya, maka beliau akan terlepas dari segala tuntutannya? Sedangkan dari kubu Pak Jokowi melalui kuasa hukumnya Rifai Kusuma Negara, Pak Jokowi mengakui santai-santai aja terkait peluncuran buku Jokowi White Paper. Menurut Bapak Rifai, buku ini dibuat sebagai alibi dalam perkara yang sedang berjalan. Beliau menegaskan bahwa peluncuran buku ini tidak mempengaruhi proses hukum yang terus berlanjut. Buku Jokowi White Paper ini dijual dengan harga yang paling murah, yaitu sebesar Rp250.000 dan yang paling mahal sebesar Rp500.000. Dr. Tifa, peluncuran buku ini akan diluncurkan resmi di 25 negara. 25 Seperti negara. kita tahu ya, Bambang Tri itu masuk penjara karena meluncurkan sebuah buku yang berjudul Jokowi Undercover. Di dalam buku tersebut disebutkanlah bahwa ijazah Bapak Jokowi palsu dan akhirnya membuat Bambang Tri sampai sekarang belum keluar dari penjara. Apakah Dr. Tifa, Rismond Sianipar dan juga Roy Suryo pengen mengikuti jejak Bambang Tri untuk menginap di Hotel Pradeo sehingga meluncurkan Jokowi White Paper? Coba komen di kolom komentar.
Udah jelas ya, Roy Suryo, Rismond, Tiva, RRT ini, DKK dan kawan-kawan sepertinya bakalan ngikutin jejaknya si Bambang Tri untuk nginap di Hotel Prodeo ya, pakai baju, pakai rompi kuning. Kuning, oren. Aduh, inilah ya, nuduh dulu. Ketika dituduh, dilapor sama orang yang dituduh, baru buru-buru bikin buku penelitian untuk beralibi. Agar ada alasannya ya, menuduh tidak hanya menuduh, itu sebetulnya bukan menuduh, itu hanyalah penelitian. Oh, ngakunya seperti itu maksudnya nantinya ketika ditanya oleh penyidik dan juga di persidangan ya, mereka bukan menuduh, mereka bukan memfitnah, ini pure penelitian. Apa buktinya? Ini buktinya, ada buku penelitiannya. Alah, penyidik, terus hakim di persidangan ya, nggak bodoh ya, nggak bodoh. Kalian bikin buku, kalian ngakunya penelitian itu setelah Pak Jokowi melaporkan kalian. Aduh, nah silakan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video kita kali ini. Jangan lupa like dan share video ini ke grup-grup yang teman-teman miliki agar masyarakat bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Ingat Roy ya, banyak makan makanan yang sehat, banyak kumpul bersama keluarga. Udah stop keluar-keluarnya, nanti di komen lagi sama Profesor Mahfud MD. Penelitian tiap hari di keluar-keluar terus. Saya bercakap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye-bye.